Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifatnya yang maha tinggi, yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat dapat melaksanakan salat Idul Adha pada tahun yang penuh keberkahan ini. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita salat dengan tanpa menggunakan masker bifadlillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat daripada kita bencana demi bencana, musibah demi musibah, bifadlihi wa karamih, dengan karunia semata. Ibadallah, maka selanjutnya hendaklah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ibadallah, itulah bekal kita berjumpa Allah Jalla fi'ula. Kita tak akan membawa harta dunia, jabatan, kekuasaan dan apapun yang kita miliki dari gemerlap dunia ini. Tapi yang kita bawa adalah ibadallah, bekal taqwa. Allah Jalla wa'ala mengatakan wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taqwa itu akan diwujudkan apabila kita mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala sesuai dengan arahan dan rambu-rambu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita khawatir dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah bekal yang abadi ibadallah. Ini yang bekal kita akan bawa nanti manakala kita mati berjumpa Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allah Jalla wa'ala berfirman setelah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Hajj pada ayat ke-34, ibadallah, dan setiap umat kami telah menjadikan bagi mereka masing-masing ada mansakan, ada sembelihan, ada kurban, agar mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia rezeki yang Allah telah limpahkan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Ibadallah, bukan hanya kita yang berkurban, umat-umat sebelum kita Allah perintahkan berkurban. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tujuan kita berkurban ibadallah bukan lain kecuali untuk menegakkan tauhidullah tabaraka taala, agar hanya Allah subhanahu wa taala disembah. Karena Allah mengatakan fa ilahukum ilahun wahidun. Tuhan kalian Tuhan yang satu. Falahu aslimu. Hanya kepadanya hendaknya kalian berserah diri, bukan kepada selainnya. Wa basyiril mukhbitin, beritakanlah gembira bagi orang-orang yang tunduk, yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Salman al-Farisi meriwayatkan dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah mauquf ala Salman. Salman mengatakan dakhala ar-rajulul jannata fi dhubabin wa dakhala ar-rajulun nara fi dhubabin. Seorang laki-laki masuk surga gara-gara seekor lalat, dan seorang laki-laki masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Maka bertanyalah ketika itu sahabat-sahabat Salman,
Bagaimana itu wahai Salman? Salman menceritakan seorang laki-laki dahulu kala melewati suatu jalan, di sana ada kaum musyrikin dengan berhala-berhalanya. Setiap yang melintas jalan tersebut mereka akan hentikan, mereka akan stop, mereka akan katakan qarib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat, ibadallah. Maka lewatlah seseorang dan dikatakan kepadanya qarib walau dzubaban, berkurbanlah walaupun seekor lalat. Dia katakan aku tak memiliki kurban. Kata mereka, kau cari seekor lalat pun layak kau korbankan. Yang penting kau korbankan untuk berhala-berhala ini. Maka dia cari lalat, dia bunuh lalat, dia kurbankan di hadapan berhala-berhala. Kata Salman, maka dia masuk neraka. Dan seorang laki-laki lain melintas jalan tersebut, maka berkata ketika itu kaum musyrikin, qarib, berkurbanlah. Maka dia berkata, ma uqarribu syai'an illa lillah, aku tak akan pernah berkurban kecuali hanya untuk Allah. Fadarabu unuqah, maka mereka penggal lehernya. Fadakhalal jannah, kata Salman, dia pun mati dalam keadaan dipenggal kepalanya dan masuk ke dalam surga. Ibadallah, ini mengajarkan kepada kita bahwasanya inti daripada kurban tauhidullah tabaraka taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segala macam sembelihan-sembelihan yang kau sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala sungguh mengganggu tauhidullah tabaraka taala. Karena itulah Allah perintahkan nabinya mengatakan qul, katakan Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ibadallah, kau lihatlah bagaimana asal usul kurban dalam rangka penegakan syariat Allah, tunduk kepada Allah. Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan kepada Ibrahim agar menyembelih putranya. Ibrahim tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun menyembelih putranya, putranya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka pasrahkan hidup mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hajar pasrahkan putranya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Allah hanya menguji Ibrahim, dan Ibrahim lulus dalam ujian dalam menegakkan kecintaan kepada Allah. Layaklah Ibrahim diangkat sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Rabbul Alamin. Ibadallah, untuk itu kurban disyariatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, Allah Jalla wa Ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, sesungguhnya penyembelihan terhadap sembelihan-sembelihan sebagaimana unta dan lain-lainnya untuk kalian bagian daripada syiar-syiar Allah. Lakum fiha khairun, dalam penyembelihan tersebut dalamnya terdapat bagi kalian kebaikan. Di sanalah kita belajar berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak Allah perintahkan menyembelih putra-putri kita, tidak. Allah perintahkan kita untuk menyembelih sembelihan dalam rangka kepatuhan kepadanya. Karena itulah kita disuruh menyembelih kurban dengan nama Allah. Subhanallah. Bahkan Allah mengharamkan bagi kaum muslimin memakan sembelihan dari binatang ternak yang tidak disebutkan padanya nama Allah. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi fa innahu rijsun. Jangan pernah kau makan sembelihan yang tak disebutkan padanya nama Allah. Itu adalah merupakan bangkai, itu adalah merupakan najis, itu adalah merupakan keburukan. Ibadallah, kata Allah, fadhkuru ismallah 'alaiha sawaf. Hendaklah kalian menyebut nama Allah ketika menyembelihnya manakala kalian berdiri. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jika telah kalian baringkan, kalian letakkan kaki kalian di atas lehernya, kalian sembelih, kalian ucapkan nama Allah Subhanahu wa taala padanya, dan dia telah mati, maka makanlah daripada karunia Allah Subhanahu wa taala itu. Dan setelah kau makan, wa at'imul qani'a wal mu'tar, berikan daripada apa yang kau sembelih tersebut kepada orang-orang fakir yang tidak meminta-minta. Yang tidak meminta-minta, tak diketahui kefakirannya.
Subhanallah. Tapi kita mengetahui orang tersebut membutuhkan, berikan pula kepada orang minta-minta. Ibadallah, kadzalika sakharnaha lakum. Demikianlah kami telah tundukkan semua binatang-binatang itu untuk kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Allah tuh tak butuh sebenarnya apa yang kita sembelih. Darah-darah yang kita alirkan karena Allah Tabaraka Ta'ala ketika menyembelih sembelihan, Allah tak butuh. Allah Tuhan Maha Kaya, Ghaniyun 'anil alamin. Mengapa kita disuruh menyembelih? Dalam rangka ketaatan kepadanya. Kata Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Apa yang kalian sembelih berupa daging-daging, sesungguhnya tidak akan pernah sampai kepada Allah daging-daging tersebut. Allah tak butuh makan. Tuhan kita Maha Kaya, tak butuh makan. Tidak butuh pula darah yang kalian alirkan. Subhanallah. Tuhan kita Tuhan yang tak butuh apapun, ibadallah. Dia Maha Kaya, tak butuh makan, tak butuh minum, tak butuh daging. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang dia dapatkan dari kalian adalah takwa kalian kepadanya. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah Allah telah sengaja menundukkan binatang-binatang ternak tersebut untuk kalian. Allahu Akbar. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ibadallah, agama kita memerintahkan kita berbuat ihsan dalam segala hal. Ihsan adalah merupakan pekerjaan yang paling sempurna dalam segala hal. Karena itulah Nabi kita mengatakan, innallaha katabal ihsana fi kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kalian membunuh, maka hendaklah kalian benar-benar berbuat ihsan dalam membunuh. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhah. Kalau kalian menyembelih sembelihan, maka hendaklah kalian benar-benar berbuat ihsan dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Hendaklah seorang benar-benar menajamkan pisaunya agar memudahkan mati binatang yang disembelih. Ibadallah, karena itulah Nabi melarang kita menyembelih sembelihan di hadapan hewan-hewan yang lain melihat. Nabi melarang kita mengasah pisau di hadapan hewan yang sedang akan dikurbankan. Inilah Islam, agama rahmat lil alamin. Subhanallah. Maka Rasulullah pernah melihat seorang menyembelih, sebelum dia sembelih dia asah pisau di hadapan hewan. Kata Nabi, ingin kau kumpulkan baginya kematian demi kematian? Subhanallah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Ibadallah, sebentar lagi kita akan datang ke tempat-tempat penyembelihan. Ibadallah, pastikan itu adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Siapa yang menyembelih, hendaklah dia datang ke tempat penyembelihannya. Sangat dianjurkan dia sembelih sendiri. Kalau tak mampu menyembelih sendiri, hendaklah menyaksikan sembelihannya. Minimal dia saksikan. Apabila tak mampu disaksikan karena ada uzur, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah sembelihan dibagi-bagikan ibadallah. Setelah dia ambil sebagiannya, dia hadiahkan kepada orang yang dia cintai dan tetangganya dan semacamnya, dan dia berikan kepada fakir miskin. Ibadallah, dan Nabi kita yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fid dhahaya. Kalau engkau berkorban, ada 4 perkara yang tak boleh kau korbankan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-a'ra'ul bayyin wa awaruha. Binatang sembelihan yang buta sebelah matanya. Kalau matanya buta sebelah tak boleh dikurbankan. Bagaimana jika buta seluruhnya? Maka yang pertama adalah hewan yang tidak cacat matanya. Nabi telah merintahkan ibadallah agar kita memperhatikan mata hewan-hewan tersebut. Jangan sampai kita sembelih hewan yang buta sebelah matanya, apalagi buta seluruhnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang penyakitan, hewan yang sakit, yang jelas sakitnya, mempengaruhi dagingnya, bahkan mungkin membahayakan orang makannya.
Yang ketiga, al-arja'ul bayyin arjuha. Binatang yang kakinya tak sempurna alias pincang. Satu saja pincang tak sah menjadi bagian daripada sembelihan. Bagaimana jika pincang dua? Bagaimana jika hanya punya kaki tiga? Allahu Akbar. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal kasiratul lati la tunqi. Hewan yang kurus, kering, tak ada padanya daging. Ini diharamkan ibadah Allah. Tidak sah kita menyembelih hewan-hewan semacam ini. Hendaklah seseorang berupaya memiliki kemampuan, dia pilihkan hewan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah, setelah kau niatkan untuk berkurban, maka ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi melarang dalam kurban diberikan upah kepada orang-orang yang menangani pengorbanan tersebut, yang menangani kurban tersebut. Bahkan Rasulullah melarang dari dalam riwayat Ali, ya Ali, jangan kau berikan kepada tukang jagal bagian daripada hewan tersebut sebagai upah. Kalau kamu memberikan upah bukan dari hewan yang telah kau korbankan untuk Allah, itu hewan untuk Allah, jangan kau ambil bagian, kau berikan kepadanya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Panitia hanyalah merupakan sarana, perantara, wakil-wakil kita. Subhanallah, mereka tidak menerima upah. Mereka mengambil bagian daripada hadiah dan sedekah yang diberikan oleh para orang-orang yang berkorban. Ibadallah. Kemudian setelah itu hendaklah kita pahami bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir di hari-hari ini, ibadallah. Inilah hari-hari yang terbaik dalam sepanjang tahun. Inilah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak-banyak berzikir memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Maka disunahkan bagi kita seluruhnya jemaah memperbanyak takbir, baik takbir yang sifatnya mutlak di mana-mana. Sambil berjalan katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maupun selepas salat fardu kita diperintahkan untuk bertakbir. Ibadallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka menyaksikan berkah daripada ibadah haji bagi mereka. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dengan sebab rezeki Allah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternak. Maka ibadah Allah, hari ini, hari esok, hari lusa, hari berikutnya adalah merupakan hari raya bagi kita. Hari tasyrik adalah merupakan hari raya bagi orang-orang beriman. Hari makan, hari minum, bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memelihara akidah kita, tauhid kita, jangan sampai menyimpang. Apapun bentuk ibadah jangan kau berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu ala nabiyikum fa innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وركوعنا وسجودنا وذبيحتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.